guys, welcome back to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kan boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah teori konspirasi lagi nih. Cuman aku bakalan ngebahas tentang sebuah teori konspirasi apa? Aku bakalan ngebahas tentang sebuah teori konspirasi kematian dari seseorang musisi legendaris yang bernama Kurt Cobain. Nah, buat kalian yang kepo nih, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke video. Nah, siapa sih yang gak tahu Kurt Cobain? Nah, Kurt Cobain itu adalah seseorang musisi legendaris yang katanya itu dia lebih terkenal dibandingin Elvis Presley, Michael Jackson, dan juga John Lennon pada masanya. Berarti bisa kalian bayangin ya, pada masanya dia itu terkenal banget. Kurt Donald Cobain, atau yang biasa kita sebut sebagai Kurt Cobain, yang lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1967, beliau merupakan musisi yang sangat terkenal di masanya, yaitu tahun 90-an. Nah, Cobain sendiri adalah seorang gitaris sekaligus musisi di grup band Nirvana. Nah, kalian pasti tahu kan grup band Nirvana, gue aja punya bajunya bro. Dan Cobain ini memiliki seorang istri yang bernama Courtney Love, yang pada saat itu merupakan vokalis dari band Who. Dan juga Cobain ini dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Frances Bean Cobain. Nah, pada tanggal 8 April tahun 1994, Cobain ini ditemukan tewas dengan luka peluru di kepalanya. Dan ditemukan juga shotgun sama surat wasiat gak jauh dari jasadnya Cobain. Nah, jadi ceritanya nih, 2 minggu sebelum Cobain meninggal itu, istrinya yaitu Courtney Love prihatin banget nih sama Kurt, karena Kurt ini kecanduan narkoba banget. Jadi Courtney sama teman-temannya Cobain ini kayak ngajakin Cobain buat ikutan rehabilitasi. Namun pada awalnya Kurt itu nggak mau ikut. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, ya udah deh gue ikut aja nggak apa-apa. Dan akhirnya Kurt setuju untuk melakukan rehabilitasi di Exodus Recovery Center di Los Angeles, Amerika. Namun setelah 2 minggu Cobain ini masuk ke tempat rehab, Cobain itu melarikan diri bro. Dan dia itu bilang kayak ke penjaganya, gue mau ngerokok dulu nih. Ternyata dia itu nggak ngerokok, ternyata dia melarikan diri ke Seattle. Kemudian pada tanggal 3 April tahun 1994, si Courtney Love ini menyewa seorang detektif yang bernama Tom Grant. Nah, kenapa sih Courtney ini harus menyewa detektif Tom Grant ini? Nah, Courtney itu tujuannya buat ngebantu Tom Grant untuk menemukan Kurt. Tapi sayangnya saat Kurt ini ditemukan pada tanggal 8 April tahun 1994 itu, Kurt itu ditemukan tewas. Nah, jenazah Kurt ini ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya di Lake Washington. Nah, siapa sih yang menemukan jasadnya Kurt pertama kali? Itu adalah seorang pegawai dari Vega Electric yang bernama Gary Smith. Tonight, word of an untimely death. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Their albums were bestsellers, their songs filled with images of despair and violence. One lyric, "The sun is gone, but I have a light, the day is done, but I'm having fun." And then this morning, his body found at home, another casualty of success. Here's ABC's Tom Foreman. As lead singer, songwriter, and guitar player for Nirvana, Kurt Cobain defined the rough rock sound and scruffy look known as grunge. With songs like Lithium and Heart-Shaped Box, his band was sitting on top of the rock music world. Nah, kan pastinya dilakukan otopsi dong, karena Kurt Cobain adalah seseorang yang terkenal banget nih pada masanya. Setelah dilakukan otopsi itu, katanya tim forensik, Cobain ini udah meninggal sekitar pada tanggal 5 April tahun 1994. Jadi udah lama ya, udah 3 hari kemudian baru ditemuin nih jasadnya. Dan selain itu ditemukan juga kandungan heroin yang sangat-sangat tinggi di dalam tubuh Kurt. Dan karena hal itu secara cepat disimpulkan kalau misalnya Kurt Cobain ini bunuh diri. Oke, jadi katanya Kurt Cobain ini memiliki riwayat percobaan bunuh diri, terus penyakit mental, dan juga alkoholisme. Nah, Cobain ini didiagnosis di usia yang sangat muda bahwa beliau itu memiliki penyakit yang bernama Deficit Attention Disorder dan juga bipolar. Nah, ini tuh keduanya adalah penyakit yang serupa juga dengan depresi. Nah, Cobain ini juga memiliki kecanduan heroin pada titik-titik tertentu hidupnya. Jadi kecanduannya itu udah over limit banget. Jadi kayak misalnya orang biasa kecanduan segini, Cobain udah kayak di atasnya banget. Nah, bahkan Cobain itu pernah menderita satu overdosis pada bulan Maret tahun 1994 di Roma karena penyalahgunaan campuran pil dan juga alkohol. Jadinya Cobain itu overdosis di Roma.
Dan karena hal itu, Courtney Love itu mengklaim kalau misalnya Cobain itu pada saat yang di overdose di Roma itu adalah percobaan bunuh diri Cobain yang pertama. Tapi Kurt Cobain kan selamat ya yang dari Roma itu karena bantuannya itu datang cepet banget. Nah pada tanggal 18 Maret tahun 1994 nih, Courtney Love itu sempat menelpon 911. Nah katanya Kurt Cobain itu mengunci dirinya di kamar dan juga ada senapan plus ada alkohol. Nah namun pada saat polisi itu sampai di rumahnya Kurt dan mewawancarai Kurt dong, ditanya-tanya kenapa kamu mengunci diri dan sebagainya, Kurt itu bilang, aku tuh nggak sedang melakukan percobaan bunuh diri kok, tenang aja, aku tuh lagi mau menyendiri dan lagi mau menjauh dari Courtney. Nah kemudian beberapa minggu kemudian nih ada satu sahabatnya Kurt yang bernama Mark Lanegan, dia itu bilang kalau misalnya dia udah semingguan gak dapet kabar dari Kurt Cobain. Nah anyway, fun fact, Kurt Cobain itu juga memiliki penyakit fisik selama bertahun-tahun dan juga penyakit perut yang kronis yang sampai sekarang itu nggak bisa didiagnosa sama para dokter. Nah anyway, kita rewind sedikit. Jadi meskipun Kurt Cobain itu di tempat rehabilitasi nih, bahkan suster-suster yang ada di tempat rehabilitasi itu bilang kalau misalnya Kurt Cobain ini sama sekali tidak menunjukkan ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri atau kayak self-harm. Dan bahkan teman-temannya Kurt Cobain itu bilang waktu mereka mengunjungi Kurt di tempat rehabilitasi, Kurt itu kelihatan bahagia banget dan tidak menunjukkan sedikit pun kalau dia itu sedih dan mau mengakhiri hidupnya. Bahkan ayahnya Courtney Love yang bernama Hank Harrison ini melakukan pernyataan dan dia itu bilang kalau misalnya putriku ini pasti ada sangkut pautnya sama kematian Kurt Cobain. Nah, Hank Harrison ini juga mengatakan pada RadarOnline.com bunyinya, tidak diragukan lagi dia mampu, aku tidak bisa membuktikan dia menarik pelatuknya, tapi aku bisa membuktikan keterlibatannya dengan tingkat kepastian yang tinggi. Tapi menurut aku sendiri nih, ayahnya Courtney itu berarti baik banget dong. Dia walaupun itu putrinya, dia kayak gak ngebelain putrinya gitu loh. Walaupun kayak itu putrinya, seharusnya kan sebagai ayah pasti kayak ngebelain putrinya ya. Tapi karena Hank Harrison tuh mungkin baik, punya hati yang baik dan juga dia sayang sama Kurt. Dan dia tau kalau misalnya Courtney itu ada sangkut pautnya sama Kurt, jadi dia ya udah ngelaporin aja gitu kali ya. Dan bahkan si Hank Harrison ini itu membuat buku yang berjudul Love Kills, The Assassination of Kurt Cobain. Nah, kalau sekarang aku mau ngomong nih, Courtney Love itu sudah mendapatkan banyak banget advantage dengan menjadi istrinya Kurt Cobain. Karena dia itu naik pamor dong pastinya. Nah, kalau misalnya aku bisa bilang, mungkin Courtney Love itu emang greedy, dia mau menyelam sambil minum air, atau gimana, atau mungkin Kurt Cobain benar-benar bunuh diri, kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke teori-teori tentang kematian Kurt Cobain. Yang pertama, suicide note-nya Kurt Cobain yang ditemukan tidak jauh dari jasadnya Kurt Cobain. Nah, suicide note-nya kan ditemukan di sebelah jasadnya Cobain. Kalau misalnya kalian baca itu suicide note dengan teliti ya, jadi Kurt Cobain ini kayak seakan-akan curhat sama temen hayalannya yang bernama Buddha. Dan di isi surat itu dia benar-benar cerita tentang musik, terus kehidupannya, karir, dan juga tentang kisah cintanya Kurt. Dan dalam curhatannya Kurt Cobain itu ya, itu sama sekali nggak ada dia ngomong gitu loh, kayak aku mau bunuh diri nih, aku udah bosan hidup kayak gitu, itu nggak ada. Sampai pada kalimat-kalimat terakhir itu baru muncul kalau misalnya Kurt itu bilang dia mau mengakhiri hidupnya. It was obvious this man is dead from a shotgun wound to the head. Now there was a suicide note left inside the house. Dan kalau misalnya kalian lihat lagi lebih teliti, banyak orang yang percaya kalau misalnya kalimat terakhir itu yang nulis bukan Kurt, karena tulisannya itu a little bit different dari yang biasanya. Dan kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa telah sendiri. Menurut kalian gimana? Kalian tulis komen kalian di bawah. Kita bahas bareng-bareng. Teori kedua, ada banyak banget kejanggalan di TKP. Nah, Seattle Police Department pada saat itu benar-benar kayak menghalangi wartawan itu untuk masuk dan meliput TKP-nya. Padahal TKP-nya ini udah dibersihin. Nah, akhirnya tepat setelah 20 tahun meninggalnya Kurt, ada seorang detektif dari Seattle Police Department yang bernama Matt Jasinski. Dia itu akhirnya merilis foto-foto saat TKP itu. Jadi 20 tahun lalu baru dirilis sekarang, guys. Kalian bayangin. Nah, kemudian ada seorang bernama Richard Lee, dia adalah seorang conspiracy theorist, dan dia itu sempat mau menuntut Seattle Police Department karena Police Department-nya itu nggak mau ngerilis foto-foto di TKP kejadian kematiannya Kurt gitu loh. Dan dari dulu nih, Richard itu selalu percaya kalau misalnya Kurt ini nggak mungkin bunuh diri, ini pasti terjadi something fishy, pasti terjadi sesuatu lah sama Kurt. Nah,
Nah, di foto-foto yang dirilis itu ada salah satu foto yang merupakan barang-barang Kurt. Dan foto ini tuh juga dipercaya kalau misalnya berarti pada saat itu Kurt itu nggak cuma seorang diri, berarti ada orang lain. Nah, salah satu barang-barang yang menyita perhatian publik itu adalah satu kotak isinya ada rokok, ada cotton bud, terus ada korek api dan juga jarum. Nah, korek api dan juga putung rokok itu dipercaya itu bukan milik Kurt. Karena Kurt ini cuma merokok satu merek doang dan nggak pernah ganti. Dan yang di foto itu bukan rokok yang biasanya Kurt itu pakai gitu loh. Nah, selain itu, Seattle Police Department itu juga bilang kalau misalnya senapan yang ditemukan itu kayak menghadap ke atas. Nah, selain itu, Seattle Police Department itu juga bilang kalau misalnya senapan yang ditemukan bersama dengan jasad Kurt itu menghadap ke atas dan tangan kirinya Kurt itu kayak menggenggam erat laras senapan. Nah, kalau misalnya kalian mikir nih, oh mungkin hal ini kelihatan normal dong, kan dia bunuh diri. Nah, keanehan itu mulai hilang ketika kulit senapan itu ditemukan di sebelah kiri tubuh Kurt. Karena kalau misalnya memang Kurt Cobain itu benar-benar bunuh diri, seharusnya kulit senapan itu berada di sebelah kanan tubuh Kurt. Nah, kenapa bisa begitu? Karena exit chamber-nya senapan itu tuh berada di sebelah kanan. Nah, setelah diteliti lagi, kemudian Seattle Police Department itu mengatakan kalau misalnya, oh mungkin Kurt ini memang tidak menembakkan senapannya itu secara terbalik, tapi mungkin senapan itu berbalik sendiri seiring dengan tubuhnya Kurt itu jatuh ke tanah. Tapi kalau misalnya kita pikir lagi nih, kalau memang teori ini tuh benar, berarti Kurt itu harus memutarkan tangannya sedemikian rupa dengan posisi yang sangat aneh buat kayak bisa sampai kulitnya itu berada di sebelah kanannya dia gitu loh. Nah, tapi menurut para ahli ini tuh nggak mungkin karena satu, tangan Kurt itu sangat kuat memegang erat laras senapan, dan dua, shotgun atau senapan itu tuh nggak mungkin bisa berbalik sendiri saat kamu lagi menembakkan. Jadi menurut kalian gimana? Tulis komen kalian di bawah. Kemudian tidak ada sidik jarinya Kurt. Nah, kok bisa? Kalau misalnya memang dia benar-benar bunuh diri, ini kan pasti dia sendiri dong yang nembak, dan pasti ada sidik jarinya dong. Logically speaking, menurut kalian gimana? Cuman ada beberapa orang juga yang bilang katanya Kurt pada saat itu lagi pakai sarung tangan. Tapi kayak nggak masuk akal dong, ngapain dia kayak mau bunuh diri, dia kayak pakai sarung tangan dulu, terus dia kayak bunuh diri. It's like nggak masuk akal. Menurut kalian gimana? Tulis lagi komen kalian di bawah. Cepetan kita bahas bareng-bareng biar kita bisa menyelesaikan teori konspirasi kematian Kurt Cobain ini ya. Kemudian ada heroin dalam tubuh Kurt. Nah, tadi kan aku udah ngebahas nih, ada heroin dalam tubuh Kurt itu dengan jumlah yang gak masuk akal atau dosis yang sangat-sangat tinggi. Tapi menurut para expert nih, kalau misalnya seseorang itu ditemukan dalam tubuhnya kadar heroin setinggi yang ditemukan dalam tubuh Kurt, orang itu gak mungkin punya kekuatan buat kayak ngeklik senapan itu atau kayak bunuh diri itu. Kayak mereka gak mungkin punya kekuatan itu. Dan ini adalah fakta yang bikin kayak orang-orang, what the fuck? Ya juga ya, baru kayak orang pada mikir. Dan ada seorang jurnalis investigasi yang bernama Max Wallace, dia itu bahkan berkata kalau misalnya dia itu nggak pernah menemukan kasus orang yang memakai heroin dan sampai kadar heroinnya setinggi itu dalam tubuhnya dan masih sadar dan bahkan masih bisa kayak bunuh diri. We have not in 18 years found a single case where somebody could have the level of heroin in their body that Kurt did and still remain conscious. 70 times the lethal dose for the average person, triple the lethal dose even for the most severe heroin addicts. It would have incapacitated him, he would have been unconscious. And then roll down their sleeves, put away the heroin kit, pick up the shotgun, position it backwards and pull the trigger. Bahkan untuk orang yang kecanduan heroin pun, dengan mengkonsumsi heroin sebanyak itu tuh bisa berakhir fatal dan bahkan dengan kematian. Sangat kecil banget kemungkinannya untuk seseorang dengan kadar heroin 1,52 mg per liter nih buat mengangkat senapan panjang dan juga mengklik senapan itu buat dia bunuh diri. Itu sangat kecil banget, itu low chance banget kemungkinannya. Report from Kurt Cobain's autopsy indicated a heroin blood level of 1.52 milligrams per liter. 5 milligrams will produce a level of 0.035 milligrams. Most users, even heavy users, only use up to 40 to 60 milligrams in one hit. So you can see, to reach 1.52 milligrams per liter, you're talking about an amount that would have certainly have exceeded 200 milligrams that were injected into Kurt Cobain.
3 times the amount that would be considered lethal. I think very legitimate questions have been raised about the level of heroin. Dan fakta ini tuh membuat banyak orang bertanya-tanya nih, nah ngapain Kurt itu harus kayak bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri kalau misalnya dia udah mengonsumsi heroin sebanyak itu? Kenapa nggak Kurt itu nunggu aja nih heroinnya beraksi? Karena juga in the end, toh dia bakal mati kalau misalnya dia mengonsumsi heroin sebanyak itu. Jadi kasus ini tuh nggak pernah mendapatkan sebuah konklusi gitu loh guys. Dan ada satu hal lagi yang membuat ini semua lebih fishy. Jadi hasil otopsinya Kurt itu nggak pernah dirilis ke publik. Padahal seharusnya hasil otopsi itu sifatnya publik kan. Many of the questions could be answered if the medical examiner's office would make public the autopsy report. I haven't been able to see the toxicology report or the autopsy report because I haven't had access to review the actual documentation from the authorities. The autopsy report is public record. Apparently, in this jurisdiction, it is not. In the case of Kurt Cobain, they should have made them part of the release with the Freedom of Information. Why they didn't do that, I don't know. In hindsight, maybe they should have. We wouldn't be having this discussion today. Nah, menurut kalian gimana? Tulis komen kalian di bawah. Kita bahas bareng-bareng lagi. Kemudian ada tangan kirinya Kurt. Jadi buat orang left-handed ini sangat-sangat menarik karena buat orang yang left-handed ataupun yang right-handed, kalau misalkan mau melakukan sesuatu kan pasti menggunakan tangan kalian yang lebih dominan, ya nggak? Dan ya gimana? Sedangkan tangan kirinya Kurt ini ditemukan on the barrel of the gun, which is like weird. Kemudian ada keanehan kartu kredit. Jadi pada tanggal 1 April tahun 1994 saat Kurt itu kabur dari pusat rehabilitasi, tadi kan kita udah bahas ya, itu Courtney Love langsung menyewa seorang detektif yang bernama Tom Grant gunanya untuk mencari di mana keberadaan Kurt. Dan ternyata kan Kurt udah ditemukan nih di Seattle, dia itu kembali ke rumahnya. Nah sekarang apa sih hubungannya sama kartu kredit? Nah, setelah Courtney ini memblokir kartu kreditnya Kurt pada tanggal 1 April 1994, nah bank itu melaporkan kalau misalnya ada upaya percobaan pemakaian kartu kreditnya Kurt ini. Nah, kapan pencobaan pemakaian kartu kredit itu? Ada pada tanggal 3 April dan juga 4 April dengan jumlah $85 dan juga $5.000. Nah, kan pada saat itu Kurt masih hidup dong. Dan yang seperti yang kita tahu nih, Kurt kan meninggalnya pada tanggal 5 April tahun 1994. Nah, tapi anehnya pada hari di mana Kurt itu meninggal juga ada upaya pemakaian kartu kredit Kurt sebanyak 2 kali. Jadi menurut kalian siapa nih yang gunain kartu kreditnya Kurt? Oke, sekarang kita ngomongin suspek ya. Aku nggak bakalan ngebahas semua suspek-suspeknya karena ini video bakalan jadi panjang banget. Dan aku cuman bakal ngebahas satu suspek, yaitu Courtney Love selaku istrinya Kurt Cobain, karena banyak banget tangan yang menuding Courtney Love bahwa dia itu adalah seseorang yang membunuh Kurt Cobain. Ada beberapa fakta yang meyakinkan orang-orang bahwa Courtney ini memang pelakunya. Yang pertama, Courtney itu kan menyewa detektif setelah Cobain ini menghilang. Nah, tapi saat proses pencariannya Courtney, si investigator itu kan pasti tanya-tanya hal-hal ke Courtney dong. Tapi yang anehnya Courtney itu selalu memberikan jawaban yang ambigu atau berbohong. Kayak seakan-akan Courtney ini memang gak mau ngebantu si investigator ini buat nemuin Kurt. Kayak seakan-akan emang gue gak mau Kurt itu ketemu. Nah, kedua, saat mereka itu sudah tahu nih kalau misalnya Kurt itu keberadaannya ada di Seattle, dan si investigator pasti ngajakin Courtney dong, karena Courtney istrinya nih, buat ayo kita ke Seattle nih ngeliat Kurt. Tapi Courtney itu menolak dengan keras. Dia bilang, gue gak mau ninggalin LA nih karena pekerjaan gue banyak banget nih di LA. Dan ini membuat orang-orang berpikir kayak, oh mungkin si Courtney sengaja dia nggak mau ninggalin LA untuk ke Seattle biar waktu jasadnya Kurt ini ditemukan itu kayak nggak bisa disangkut-sangkutin sama Courtney, karena pada saat itu Courtney nggak ada di sana. Kayak seakan-akan Courtney ini udah tahu gitu loh apa yang bakalan terjadi ke depan. The mysterious death of Nirvana frontman Kurt Cobain has a local tie. The investigator, famously known for his insistence that Kurt Cobain's death was not a suicide but actually murder, lives in the Lompoc Valley. News Channel 3 reporter Christian Hartnett explains. I think they're going to regret that they said that sooner or later. This case is not going to go away. It hasn't gone away for 20 years. There will come a point where somebody's going to step in and have a conscience and do the right thing. Terus ketiga, Courtney ini kan selalu kayak meyakinkan pers ya
bahwa Kurt Cobain itu ada melakukan percobaan bunuh diri seperti di Roma kemarin. Tapi kalau misalnya kalian baca lagi nih berita-beritanya, itu bahkan berita-berita itu bilang kalau misalnya Kurt Cobain ini hanya overdosis biasa dan itu adalah bukan tindakan kayak percobaan bunuh diri. Nah, keempat ada Rosemary Carroll, dia itu adalah pengacaranya Kurt dan juga Courtney. Nah, dia itu bilang kalau misalnya Kurt ini pernah menyuruh dia menyarikan divorce lawyer yang paling jahat buat menghapus perjanjian pernikahannya dia dengan Kurt. Dan juga Kurt Cobain ini juga pernah bilang ke Rose nih buat cariin dia divorce lawyer juga buat menghapus namanya Courtney ini dari wasiat yang udah dia tulis. Nah, yang terakhir yang membuat orang kayak bertanya-tanya, jadi sesaat setelah Kurt meninggal, Courtney ini datang ke rumahnya Rosemary Carroll dan Rose itu menemukan sepucuk kertas di dalam tasnya Courtney. Dan sepucuk kertas itu tuh kayak latihan menulis gitu loh guys. Kayak Courtney lagi latihan nulis. Dan setelah diselidiki lagi dan setelah diinvestigasi oleh para expert, nah katanya memang Courtney lagi latihan menulis dan tulisan itu emang dimirip-miripkan dengan tulisannya Kurt. Jadi karena hal ini banyak banget yang bilang kalau misalnya Courtney ini sengaja menyewa pembunuh bayaran atau bahkan dia yang membunuh Kurt sendiri. Jadi menurut kalian gimana? Kalian tulis komen kalian di bawah. Nah, kenapa sih Courtney itu bisa sampai mau melakukan hal seperti itu? Dan masyarakat tuh akhirnya come up with this. Courtney tuh nggak mau kehilangan Kurt, nggak mau kehilangan kayak kepamorannya Kurt dan advantage yang dia bisa dapetin dari Kurt. Karena pada saat Kurt itu meninggal, Kurt itu bener-bener lagi on top of his career. Dia lagi bener-bener sama Nirvana lagi terkenal banget. Dan hal itu yang membuat orang-orang kayak bilang lagi nih, oh mungkin Courtney itu memang sengaja kayak dia greedy banget lah intinya. Jadi makanya suspeknya itu semua ke Courtney. Dan aku kayak literally menghabiskan kayak 2 hari buat cari tentang Kurt Cobain ini. Jadi please kalian like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian karena I put my effort to this video. Dan anyway, aku bakalan ngebahas tentang fakta-fakta lain yang bisa aku dapetin tentang Kurt Cobain. Nah, fakta pertama, Kurt Cobain itu membeli shotgun karena dia itu merasa nggak aman di rumahnya sendiri. Karena ada beberapa kali itu kayak pencuri yang mencoba masuk ke rumahnya. Dan dia itu nyuruh temennya si Dylan buat ngebeli shotgunnya. Nah, kenapa si Dylan ini mau ngebeliin Kurt shotgun? Karena Dylan juga bilang, gue nggak merasa kalau Kurt ini bisa kayak bunuh diri. Karena Kurt itu bukan tipe orang seperti itu, makanya gue beliin. Fakta yang kedua, orang-orang di sekitar hidupnya Kurt yang paling dekat dengan dia itu bilang kalau misalnya Kurt ini sama sekali bukan tipe orang yang suicidal atau kayak suka melukai dirinya sendiri, self-harm kayak gitu. Bahkan setelah Kurt ini punya anak, Kurt itu bilang kalau misalnya ini adalah tujuan aku hidup, ini buat aku semangat hidup lagi. Fakta ketiga, jadi jenazahnya Kurt itu ditemukan di hari dimana dia dinyatakan meninggal. Dan itu belum melakukan otopsi, belum melakukan apa-apa. Tapi Seattle Police Department itu sudah bisa mengkonfirmasi alasan kematiannya Kurt. Nah, fakta yang keempat nih, katanya Kurt itu menahan pintu greenhouse dengan kursi. Cuman katanya polisi yang bertugas pada hari itu dan juga foto-foto crime scene pada hari itu, kursinya itu ada di sebelah kanan dan tidak menghalangi pintu sama sekali. Nah, anehnya lagi, kunci greenhouse itu juga nggak pernah ditemukan di jasadnya Kurt ataupun di dalam rumah. Jadi di mana kunci greenhouse itu nggak ada yang tahu. Fakta kelima, jasadnya Kurt itu langsung dikremasi 6 hari setelah jasad itu ditemukan. Fakta keenam, senapan yang ditemukan di atas tubuh Kurt itu dikirimkan untuk dicek itu setelah 30 hari. Jadi mungkin itu yang membuat sidik jari di senapan Kurt tadi bisa hilang ya, karena diprosesnya kan lama banget. Dan fakta yang terakhir, banyak polisi dari Seattle Police Department yang mengakui kalau misalnya banyak banget kesalahan dalam proses investigasi kematian Kurt Cobain. Tapi ini semua masih teori konspirasi ya guys. Ini cuma teori-teori yang aku kumpulin dan aku bisa sampein ke kalian. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa bahas di komen di bawah. Ini nggak 100% benar dan 100% salah. Aku selalu balikin lagi ke kalian, menurut kalian gimana? Oke guys, jadi segitu aja video buat hari ini. Dan I hope you guys enjoy watching my video as much as I enjoy making it. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau request apa, kalian bisa banget tulis komen kalian di bawah. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin buat nge-up video kalian. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye! See you guys in my next video.